Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sapalman. Sarapan kita pada pagi hari ini masih berhubungan dengan kubur kosong, bukan omong kosong. Merupakan bagian kedua daripada penjelasan kisah 10:34 sampai 44. Kubur kosong bukanlah omong kosong. Nah, kemarin kita tahu kubur kosong itu Yesus bangkit merupakan peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua adalah Yesus bangkit membuktikan dia Tuhan atas segalanya. Yesus bangkit membuktikan dia Tuhan atas segalanya. Semua orang sama di hadapannya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu ayat 34 sebagian dan 35. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, pengertian ini perubahan luar biasa bagi Petrus karena orang Yahudi sangat menghina non-Yahudi. Jadi pengertian ini memang luar biasa bagi Petrus karena orang Yahudi sangat menghina non-Yahudi. Tapi Allah telah berfirman kepada Petrus untuk menyampaikan berita ini lewat penglihatan. Dia diberi penglihatan ada hewan-hewan yang haram supaya Petrus menyembelih 3 kali. Penglihatan itu diberikan kepada Petrus dan Petrus menolak, tetapi tiba-tiba ada utusan dari Cornelius mengetuk pintunya. Lalu Petrus mengerti bahwa maksud daripada penglihatan itu supaya pergi kepada orang non-Yahudi. Dan itulah kebenaran yang baru dimengerti oleh Petrus, yang disampaikan kepada Cornelius dan pembaca kitab Kisah Para Rasul dan saudara dan saya sekarang ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi semua orang, bagi segalanya. Yesus Tuhan untuk semua orang. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ada salah pengertian mengenai ayat-ayat yang seolah-olah membuktikan Yesus diutus hanya kepada orang Israel. Ayat-ayat itu adalah misalnya ini. Matius 10 ya, ayat Yesus mengutus 12 murid untuk memberitakan kerajaan Allah hanya kepada bangsa Yahudi saja. Nah, memang itu betul. Tuhan Yesus pertama-tama mengutus 12 orang murid kepada orang Yahudi, kemudian mengutus 70 orang murid, tetapi pada akhirnya dia mengutus murid-murid pergi ke semua bangsa. Jadi kalau Matius 10 itu katakanlah latihan untuk orang Yahudi dulu saja, katanya Yesus. Seterusnya tahap kedua 70 orang, itu kemudian tahap terakhir yaitu perintah menetapkan. Yesus berkata kepada wanita Syropuniki, ini dari Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi ayat ini disimpulkan bahwa ternyata Yesus hanya diutus untuk orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bahasa ironis. Wanita Syropuniki bukan bangsa Israel, tapi mohon kepada Yesus. Yesus menjawabnya seperti ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi
wanita itu mengatakan bahwa katanya anjing pun perlu bisa makan remah-remah rotinya. Nah, dia begitu merendahkan dirinya dan akhirnya doa wanita ini dijawab. Jadi Yesus bukan untuk orang Yahudi saja, termasuk untuk orang Siropuniki. Jadi ini apa ucapan Yesus untuk mengetes iman wanita Siropuniki itu. Nah, Matius 28, 19, 20 jelas-jelas Yesus untuk semua bangsa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus bangkit membuktikan bahwa dia Tuhan dari segalanya. Tuhan atas maut, Tuhan atas segala yang ada, Tuhan bagi semua orang, bukan untuk orang Yahudi saja. Mari kita bersyukur bahwa akhirnya berita mengenai kematian dan kebangkitan Yesus sampai kepada kita orang-orang yang non-Yahudi yang mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berita kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena kami termasuk orang-orang yang telah Tuhan tentukan menjadi orang percaya. Kami berdoa pada hari-hari ini, pada waktu kami mengingat kebangkitan-Mu, biarlah kami menyadari ucapan kami, kelakuan kami sehari-hari, biarlah mencerminkan bahwa kami orang-orang yang telah memperoleh pengampunan damai sejahtera melalui nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan sering-sering, dan kalau saudara manula seperti saya, di rumah saja, tidak keluar kalau tidak penting. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.